Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Nah solih-solihah, kita hari ini bertemu lagi di pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, solih-solihah jangan lupa untuk membaca Asmaul Husna ya, dan juga doa sebelum belajar. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk sarapan, karena sarapan itu penting. Nah, solih-solihah, langsung saja Bu Rizky akan bahas untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang pembahasan soal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, solih-solihah, apa sih soal HOTS itu? Apa ya kira-kira solih-solihah? Soal higher order thinking skill adalah soal yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini kalau misalnya soleh-solehah punya pikiran soal HOTS itu adalah soal yang panas. Bener juga sih soalnya. Kalau kalian coba mengerjakan soal HOTS ini, insya Allah kalian mungkin akan berasa bekerja lebih keras ya soleh-solehah. Tapi gak juga sih, karena soal HOTS ini ada beberapa tipe soleh-solehah. Tipenya itu dia ada kategori hanya menganalisis. Biasanya kalau menganalisis itu masih di kategori mudah ya soleh-solehah. Apalagi kalau ada yang bergambar, ada gambar-gambarnya tabel, terus yang lain-lain lah, grafik misalnya, seperti itu. Nah, soleh-solehah, buat kali ini Bu Rizky akan bahas soal HOTS yang ada di buku kalian. Open your book, page 22, halaman 22 ya, soleh-solehah. Itu yang ada di kotakan warna pink. Di situ ada tulisan soal HOTS. Nah, kalian buka dulu buku matematika kalian, siapkan alat perangnya untuk pembelajaran matematika hari ini, yaitu buku paket, buku tulis, pensil, penghapus, dan juga otaknya. Oke? Langsung aja Bu Rizky coba jelaskan untuk contoh soal nomor 1. Nah, di sini contoh soal nomor 1 adalah terdapat 3 truk tangki penuh air yang akan di-drop ke suatu daerah yang sedang dilanda kekeringan. Truk pertama memiliki kapasitas 4,25 cm3, truk kedua 2.500 liter, dan truk ketiga 5.500 desimeter kubik. Berapa liter air yang di-drop di daerah tersebut? Nah, oke soleh-solehah, di sini sepertinya Bu Rizky salah ketik. Di sini harusnya satuannya bukan sentimeter kubik tapi meter kubik ya soleh-solehah. Langsung aja di sini Bu Rizky coba selesaikan. Untuk soal kali ini adalah tipe soal HOTS yang kategori soal cerita atau wacana ya. Jadi, kalau di soal cerita seperti ini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menganalisis apa aja sih informasi yang ada pada soal ini. Maka dari itu, Bu Rizky tulis di sini untuk penyelesaiannya. Pertama, diketahui. Apa aja sih yang kalian ketahui dari soal cerita ini? Yang dapat kalian ketahui dari soal cerita ini pertama adalah jumlah air pada truk pertama, truk kedua, dan truk ketiga. Di truk pertama di sini ada 4,25 m atau meter kubik. Kemudian truk kedua di sini jumlahnya 2.500 liter, dan truk ketiga 5.500 desimeter kubik ya soleh-solehah. Untuk mengerjakan soal ini kalian harus perhatikan juga satuannya. Satuan di sini ada meter kubik, ada liter, ada desimeter kubik. Di sini dia punya 3 satuan yang berbeda ya soleh-solehah. Kita harus flashback nih ke tangga, anak tangga yang ada 7 itu. Biasanya di sini ada km kubik, hm kubik, dam kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Nah, biasanya Bu Rizky untuk mengingat-ingatnya itu pakai singkatan kata-kata seperti ini. Jadi kalau km itu kucing, terus kalau hm itu hitam, dam itu dalam, m itu mobil, dm itu desi, terus cm itu centil, m itu mondar-mandir. Jadi
Disingkatnya itu kalau Burski lupa, itu tinggal diingat-ingat lagi singkatan itu. Misalnya kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Nah, berarti itu KM, HM, DAM, M, DM, centimeter, MM. Nah, seperti itu ya soleh-solihah. Mungkin nanti soleh-solihah bisa punya singkatan lainnya yang menurut soleh-solihah itu lebih mudah untuk kalian gunakan menghafal. Takutnya lupa kan. Terus soleh-solihah karena di sini kenapa sih kok pakainya meter kubik? Karena kita di sini bahasnya volume ya, jadinya pakainya kubik atau pangkat 3. Nah, kalau pangkat 3, kalau turun itu dikalinya 1000, kalau naik dia itu dibaginya 1000. Kemudian di sini ada satu hal lagi yang perlu soleh-solehah ketahui, di mana liter itu sama dengan desimeter. Ya, liter sama dengan desimeter. Jadi kalau misalnya ada 1 liter diubah ke desimeter kubik, maka dia tetap 1 liter. Dan sebaliknya, misalnya ada 5 liter diubah ke desimeter kubik, dia tetap 5 liter. Karena desimeter kubik dengan liter itu sama atau setara. Setelah kita masukin nih informasi-informasi apa aja yang telah kita dapat dari soal ini, langsung kita eksekusi nih. Ini ditanya dulu, habis diketahui ditanya. Apa sih yang ditanyakan dalam soal ini? Jangan sampai yang ditanya berapa liter air yang di-drop di daerah tersebut, tapi kita jawabnya malah dalam satuan bukan liter, yaitu apa? Meter kubik. Kan itu kan nggak nyambung ya, jadi kita harus perhatikan juga hal apa sih yang ditanya pada soal itu. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa liter air yang di-drop di daerah tersebut. Otomatis kita harus menjumlahkan. Sebelum dijumlahkan, karena satuannya berbeda ya soleh-solihah, jadi kita harus ubah dulu nih semuanya ke liter. Meter kubik diubah ke liter, liter tetap ke liter, dan desimeter kubik diubah ke liter satuannya. Untuk truk pertama di sini ada 4,25 meter kubik. Karena meter kubik ke liter atau ke DM3 ini dia turun 1 tangga, maka dikalikan 1000. 4,25 meter kubik dikali 1000 adalah 4250 liter. Satuannya sudah berubah ya soleh-solihah karena sudah dikalikan dengan 1000. Sekali lagi, kenapa dia dikalikan 1000? Karena dari meter kubik ke DM itu turun 1 tangga. Kalau turun dikali 1000, kalau naik dibagi 1000. Maka di sini dapat 4250 liter. Terus kemudian truk yang keduanya itu tetap 2500 liter karena satuannya sudah liter. Kemudian di truk yang ketiga, di mana desimeter kubik itu sama dengan liter atau setara dengan liter, jadi dia tetap 5500 desimeter kubik sama dengan 5500 liter. Oke, sampai sini Ibu harap kalian sudah paham, maka Ibu lanjut ke penyelesaian selanjutnya. Setelah sama semua soleh-solihah, kita dapat menjumlahkannya langsung. Jadi truk 1 ditambah truk kedua ditambah truk ketiga, yaitu 4250 liter ditambah 2500 liter ditambah 5500 liter sama dengan berapa soleh-solihah? 12.250 liter. Oke, good job. Kita dapat menyelesaikan soal HOTS di nomor 1 ini. Alhamdulillah. Jadi, jangan lupa untuk menuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu, jadi jumlah air keseluruhan yang di-drop ke daerah tersebut adalah 12.250 liter. Nah, soleh-solihah, jangan lupa untuk menyelesaikan soal cerita, bukan cuma di soal HOTS aja, tapi di semua soal cerita, kalian harus menyelesaikannya secara bertahap, menggunakan tahap-tahapan. Jadi ada diketahuinya, dijawabnya, ditanyanya, seperti itu. Terus lanjut ke soal yang kedua. Kita move on ke soal yang kedua ya, soleh-solihah. Di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu
Sebuah taman memiliki luas 300 meter persegi, yang 1/4 bagian berisi kebun anggrek, 1/5 bagian arena bermain anak, dan sisanya untuk kolam ikan. Berapa luas kolam ikan pada taman tersebut? Berapa solih-solihah? Nah, ini masih ada kaitannya dengan penjumlahan atau pengurangan pecahan yang sudah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya solih-solihah. Kita bisa mengaplikasikannya pada soal nomor 2 ini. Masih ingat apa yang perlu kita lakukan pertama kali jika menemukan soal cerita seperti ini? Ya, benar. Kita harus menuliskan apa saja yang diketahui dari soal ini. Nah, diketahui luas tamannya 300 meter persegi. Kemudian untuk kebun anggreknya dia menggunakan 1/4 bagian dari taman tersebut. Kemudian untuk arena bermain anaknya dia memakai 1/5 bagian dari luas taman tersebut. Setelah diketahui apa saja informasi yang kita dapat dari soal, lanjut kita harus mengetahui apa yang ditanyakan dari soal ini. Apa solih-solihah yang ditanyakan dari soal ini? Ya, berapa luas kolam ikan pada taman tersebut? Berapa solih-solihah? Bagaimana nih cara pengerjaannya? Nah, Bu Rizky akan coba jelaskan. Oke, pertama kita misalkan taman itu 300, luasnya kan 300 meter itu 1. Jadi kita misalkan M itu adalah 1 atau si taman ini 1. Kemudian dikurangi sama ini 1/4 ini tadi apa? Luas kebun anggrek ya. Jadi kebun anggreknya dipakai 1/4. Terus kemudian yang 1/5-nya tadi arena bermain anak. Jadi kita misalkan si luas keseluruhan dari taman ini adalah 1. Kemudian kita jumlahkan kebun anggrek sama arena bermain anak. Kita jumlahin 1/4 ditambah 1/5. Nah, di sini penyebutnya masih berbeda, jadi kita samakan terlebih dahulu. Seperti biasa, Bu Rizky pakai cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan perkalian silang. Jadi, penyebutnya kita kalikan terlebih dahulu, baru kita kalikan silang. 4 dikali 5, 20. Kemudian 5 dikali 1, 5. 4 dikali 1, 4. Jadi, jawabannya adalah 9/20. 1 dikurangi 9/20. Oke, solih-solihah, kemarin kalian sudah belajar juga tentang penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Kalian bisa buka lagi buku kalian pada materi ini. Nah, untuk caranya di sini karena Bu Rizky pakainya ini 20, jadi ini seharusnya bukan 10 ya, tapi 20. 20 dikurangi 9, 20 dikurangi 9/20. Dapat dari mana misalnya 20 ini, atau ini salah, 10, bukan 10 ya, 20. Ini karena di sini pernya itu penyebutnya 20. Jadi satunya ini Bu Rizky konversikan atau Bu Rizky ubah ke 20/20. Di mana 20 dibagi 20 adalah 1. Jadi satunya ini Bu Rizky ubah ke 20/20. Nah, kan nanti sama tuh 20/20 dikurangi 9/20. Jadinya 20 dikurangi 9. Udah sama kan penyebutnya tuh. Jadinya 20 dikurangi 9/20. Jadinya 20 dikurangi 9 yaitu 11, dan penyebutnya 20, jadinya 11/20. Setelah mendapat 11/20, kan tadi satunya Bu Rizky misalin luas tamannya Bu Rizky misalin 1, sedangkan udah diketahui luas tamannya adalah 300 meter, maka dari 11/20 ini kita kalikan dengan 300 meter persegi. Nah, kalian belum belajar tentang perkalian pecahan, jadi di sini Bu Rizky langsung coba
hitungkan. Jadi caranya adalah 11 dikali 300, atau ini ada nolnya 300 dan 20 ini punya 0, dimana 300 nolnya 2 dan 20 nolnya 1. Ini kita bisa langsung coret 0 di 301, terus coret 0 di 21. Jadi 30 dikali 11 dibagi 2. Jadinya dapatnya 165 gitu. 330 dibagi 2, 165. Nah, seperti itu solih-solihah untuk pengerjaannya. Jadi jawabannya, luas kolam ikan pada taman tersebut adalah 165 meter persegi. Seperti itu solih-solihah. Jadi sebenarnya soal Hoji itu tidak sulit ya, mudah kalau kalian bisa. Bu, kalau bisa semuanya pasti mudah. Iya betul. Gimana caranya biar kalian bisa? Kalian harus mau untuk berusaha mengerjakan soal tersebut. Jangan baru dibuka, ya ini soalnya susah. Udah nih bu, aku nggak bisa, aku nyerah. Itu sih namanya kalah sebelum perang ya solih-solihah. Belum perang udah kalah. Nah solih-solihah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh WhatsApp Bu Rizky, atau nanti saat di Google Meet kalian boleh coba tanyakan apa yang masih kalian bingungkan. Oke, untuk tugasnya nanti kalian akan mengerjakan soal yang ada di halaman 23, itu soal cerita, tapi kategorinya masih di tingkatan soal yang medium, yang belum high, belum di level atas seperti HOTS. Jadi insya Allah solih-solihah bisa mengerjakannya, karena kemarin sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, bilangan desimal, terus pecahan campuran. Jadi insya Allah kalian bisa mengerjakan untuk soal di halaman 23 ini. Nanti kita ketemu di ruang Google Meet ya solih-solihah. Jadi siapkan pertanyaan terbaikmu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah, tapi semoga aja ada, karena Bu Rizky berharap banget kalian punya pertanyaan. Oke solih-solihah, cukup sekian pembelajaran matematika pada hari ini. Mohon maaf apabila Bu Rizky ada salah kata atau banyak tiponya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.